kalau dulu itu di kampus yang lama ya, baru berkembang itu Kak J dan teman-teman tuh bukan hanya sebagai staff, tapi melainkan sebagai cleaning service, seperti jadi tukang. Apa benar seperti itu ya? Kalau podcast ini nggak ditonton sampai Anda tonton sampai habis dan tidak memuaskan, nggak bikin Anda jadi memiliki wawasan baru, boleh WA saya, minta garansi ke saya, nanti saya kirimin sesuatu di situ ya. Bisik, bincang asik. Halo semeton, kembali lagi di Bisik Bincang Asik. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren, kece dan sangat luar biasa. Jadi nggak usah menunggu lama-lama lagi, kita sambut Kak J. Kak J sangat luar biasa dan sangat keren ya, bisa dibilang seperti itu ya, kata orang ya sih. Enggak ya Kak J ya? Kok bengong Kak J? Kamu baru bisik lagi gini ya, nggak kedengar suara ya Kak J ya. Oke Kak J, apa kabar? Ini kali pertamanya saya dipanggil sama podcast. Tapi saya mau nanya dulu, ini bisik sebenarnya tadi katanya bisik itu kenapa menceng sekali? Ya karena yang mendengar cuma ya kita aja kan. Yang lain di luar nggak ada dengar, kita aja di sini kita dengar gitu. Oke. Kita bisik-bisik berdua aja lah. Saya mikir bisik itu kayak nggak boleh ngomong keras. Gitu ya. Ternyata bisik itu adalah konten yang berisik banget. Iya, tapi di akhir-akhir lah udah kita sebutin bisik bincang asik ternyata. Yang penting bukan yang itu ya. Pastilah. Yang apa itu? Apa? Oke, lanjut yang berikutnya. Yang demo 212. Oh, itu beda ya? Beda ya. Oke, jadi Kak J, seperti yang kita tahu nih, Kak J itu sudah sangat lama sekali nih di Alpha Prima seperti itu. Apalagi udah berapa tahun kira-kira Kak J? Baru 10 ya? 10 tahun, nggak lama. Iya, kalau dilihat dari segi orang ya, masih dibilang masih SD gitu. Cuma kalau dilihat dari segi pengalaman, wow, luar biasa. Oke. Nah, terutama di Alpha Prima Singaraja nih, Kak J kan di awal-awal tumbuhnya Alpha Prima Singaraja dan munculnya Alpha Prima Singaraja itu tidak lepas dari andil Kak J juga gitu. Nah, gimana sih keseruan atau tantangan buat Kak J ketika untuk mengembangkan Alpha Prima Singaraja dari kecil hingga seperti kita lihat saat ini seperti apa, seperti itu. Ini jawab ya? Iya, silakanlah Kak J, masa berisik apa jawab bisik-bisik? Enggak, jawabnya dengan gitu. Gitu? Enggak. Jawabnya dengan kata-kata yang sangat fenomenal lah. Oh, sesuai pengalaman. Iya, benar. Kita mulai dari kenapa Alpha Prima itu dibangun di Singaraja. Iya. Itu sebenarnya cita-cita dari teman saya sekaligus bos juga, rekan di organisasi juga. Bapak Deta, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah membangun Alpha Prima di Singaraja. Karena emang Singaraja itu tempat yang ramai. Ramai kedua lah di Bali setelah Denpasar gitu ya. Pusat industri juga. Pusat pariwisata juga dekat. Iya. Pendidikan apalagi. Iya, kota pendidikan Singaraja. Di situ karena namun jaraknya jauh, 112 km dari Denpasar. Itu diukur Kak J? Ada pelangnya. Ada pelangnya ya. Tak kira diukur tuh Kak J. Tapi anehnya dia naik. Beda ya, itu harus dia. Surga nanti. Melihat dari itu, fenomena itu kita sering ke Singaraja juga waktu memang masih belum ada di Singaraja. Sosialisasi, traffic menunjukkan bahwa minat mereka banyak, tapi seperti biasa cost livingnya kan tinggi kalau di Denpasar. Jadi ongkos tinggalnya lebih tinggi daripada bayar kampusnya gitu. Akhirnya ayo kenapa enggak gitu Singaraja. Kenapa enggak di Singaraja? Ya, betul sekali. Nah, awal-awalnya Kak J baru nyampe Singaraja nih. Nah, kita kan buat kampus baru nih, belum ada yang mengurus kampusnya, apalagi ada cleaning service-nya gitu. Gimana sih proses Kak J biar bisa kampusnya itu berdiri dengan dan bisa dibilang layak lah untuk dipakai untuk kuliah seperti itu. Saya dengar-dengar dari teman-teman saya karena
teman-teman saya tuh, saya bukan orang pertama yang datang di Alfa Prima Singaraja, tapi saya termasuk orang yang sudah kesekian kalinya yang baru masuk dari ke Alfa Prima Singaraja, dan pengalaman teman-teman saya yang lebih dulu daripada saya bilang kalau dulu itu di kampus yang lama ya baru berkembang itu Kak J dan teman-teman tuh bukan hanya sebagai staff, tapi melainkan sebagai cleaning service, seperti jadi tukang. Apa benar seperti itu ya? Apa gimana, nangis apa bahagia gitu? Nanti tolong editor isi lagu yang agak melo dikit. Ini saya ekspresi nih. Nangis, nanti keluar aja dari sini ya editor ya. Dari hidung ya. Coba deh diceritakan pengalamannya waktu membangun kampusnya seperti itu. Ya, menyedihkan tidak juga, menyenangkan juga belum gitu kan. Waktu pertama kali kesini menginjakkan kaki di Singaraja itu hujan-hujan banget. Waktu itu musim hujan, masih hujan ya. Karena menuju ke kurikulum baru itu memang jarak waktunya sekitar 4 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi itu waktu itu masih musim hujan. Ya. Musim hujan banget. Jadi saya kesini itu bawa motor musim hujan banget. Sampai di sini pada akhirnya tugas kita adalah membersihkan kampus. Karena memang dulunya kampus Alfa Prima yang lama itu dia bekas hotel Sakabindu. Hotel ya? Ya, di Ayani, sebelahnya pom bensin. Iya, benar-benar. Itu dilihat di sejarahnya ternyata itu adalah hotel tertua di Singaraja. Dari dia dulu ada fotonya, cari di Google nanti ada. Dari dia datar sama jalan raya. Iya. Karena jalannya terus di-upgrade sampai dia ada di bawah situ. Nah, itu romantisnya ya. Romantis ya. Kalau hujan gimana renang ya kita ya. Tetap tegar dia gitu kan. Pada akhirnya ya sebenarnya seperti itu. Dengan segala fasilitasnya kita bersihkan semuanya dari mulai rumput liar sampai pohon-pohon yang menghalangi di situ, kita tanamin pohon. Perharinya kita melakukan kegiatan menanam pohon. Nah, itu luar biasa sekali effortnya. Kemudian kejadiannya paling lucu itu adalah ini FO-nya mau dipakai besok. Kita ngecatnya malam-malam. Karena tukang cat kita lumayan harian ya. Iya. Namanya harian itu kayak pelan-pelan ya. Kayak Gary lah. Gitu. Iya. Pelan-pelan sekali. Kita suruh kejar, dia udah bilang waktunya udah habis Pak. Ya udah kita akhirnya berdua sama ada penahan saya, mana ini Kak ada. Kak Edi Suardike. Gimana pun udah berada. Kain ya. Ya, itu kita ngechat malam-malam. Kayaknya caranya pokoknya main money harus berpragar. Harus menjadi. Waktu itu sampai selesai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Berarti kalau kayak gitu berarti tukangnya kalah saing nih. Kemungkinan bisa buka gini Kak, usaha baru jadi tukang cat gitu. Tapi itu yang pengalaman kita karena saya dulu emang lama di proyek ya. Proyek. Kalau untuk usulan cleaning service, saya emang lama dulu di cleaning service. Kalau cerita tentang perjalanan hidup saya, podcast ini tidak akan mampu memorinya sedikit sekali. Jadi kalau diceritakan itu bisa sampai ya berhari-hari bisa ya. 2 hari. Oke, jadi gini Kak J. Bagaimana sih bayangan Kak J nih? Kak J dulu ketika membangun Alfa Prima Singaraja nih. Kira-kira Kak J membayangkan bagaimana sih perkembangan Alfa Prima sampai sekarang itu seperti apa? Bayangannya dulu ya. Apakah Kak J punya pemikiran atau bayangan sampai Alfa Prima berkembang seperti saat ini atau gimana? Ini main jujur-jujuran ya? Ya, jujur aja dah. Boleh netizen boleh nyerang saya apa? Asik. Siapapun itu ya. Jujur-jujuran sebagai seorang manusia asli yang ya emang sekarang nggak asli Kak J. Dulunya kelas campuran ya. Buayan berdaun telinga bertelur beranak itu pasti ya namanya manusia dengan rentan waktu yang diberikan segitu kemudian ya bisa dibilang kalau saya jujur first impression dari lokasi yang lama itu emang kalau saya sebagai seorang calon customer gitu belum represent nggak bakalan bengong dah gitu Bapak. Iya. Alasannya kayaknya bukan kampus deh ini gitu. Oh, karena itu bangunan ya, mungkin karena lookingnya gitu. Pada akhirnya itu pasti ada pesimis banget saya waktu itu bisa nggak ya karena targetnya waktu itu 100 ya. Ini 100 ada orangnya di sini sama saya berjuang masih hari di sini. Ngumpet ya. Di targetnya 100 biar bisa 100. Iya. Terus apa yang bisa kita
kedepankan biar ngundang orang aja pokoknya. KDBB, kita punya KDBB. KDBB, iya. Waktu itu emang tercetus KDBB itu benar-benar KDBB pertama kali launching di Singaraja. Singaraja. Yang beri nama waktu itu kita nggak banyak waktu berhari-hari nggak, tapi saya mikir apa namanya ya KDBB. Kuliah dulu belakang KDBB aja. Iya. Terbentuk akhirnya di Singaraja KDBB. Kita berusaha untuk pendekatan ke sekolah dan sebagainya. Nggak disangka-sangka bahwa itu perjuangannya banyak sekali loh. Arti kisah-kisah kita sosialisasi pernah kita di mana tuh Kak Ari di karya wisata. Iya. Itu ruang terbuka, sosialisasi dikejar-kejar. Ini mungkin karena Kak Arinya manis kali ya. Yes, asik. Jadi kita sosialisasi selain dikerumunin siswa, dikerumunin namanya lebah. Lebah. Terus yang disengat siapa, Kak? Belum. Oh, belum, hampir ya. Karena saya ada di situ. Iya. Jadi lebahnya agak takut. Oh, kalah saing ya lebahnya kan. Ini kelas-kelas krokodil. Kita bikin acara di setiap hari Minggu. Kita pokoknya kayaknya caranya. Gimana caranya? Biar branding aja pokoknya. Biar branding. Hari Minggu kita paksain mereka untuk bagi-bagi minuman pada saat hari Minggu kan banyak orang lari dari kenyataan ya di lapangan itu. Itu mereka bawa banner bagi-bagian minum. Waktu itu mesti minumannya yang labelnya apa pun. Wah itu hari Minggu pokoknya kayak caranya Bang rame deh. Gini, mungkin itu ya perjuangan Kak J dulu juga sampai ada yang diserang lebah seperti itu, mungkin ngecat tembok juga, banyak skill kemampuan yang dikeluarkan nih, termasuk bersih-bersih. Kan masuk skill nih ya. Nah, cuma pertanyaan saya lanjut lagi Kak J ya. Apa sih usaha selain itu yang Kak J lakukan untuk mengembangkan Alpha Prima Singaraja seperti itu? Ya kalau ini ingat editor, saya sedih nih ya. Kok sedih bilang ya? Jadi ekspresinya Kak, kalau mengingat seperti apa? Nanti kan ada titnya ya, ada tit, terus ada cut ya. Ada teknologi yang namanya cut di Adobe Premiere, ingat. Tolong manfaatkan. Okay. Tampang saya agak-agak di cut aja. Itu perjuangan selain tadi itu. Ya. Jadi urutan perjuangannya adalah kita berusaha untuk masuk. Pokoknya dimanapun ada tempat ramai kayak pameran kita. Sampai dulu pernah saking sibuknya saya ngurusin banyak hal yang saya harus improve, memikirkan ide. Nggak sempat fotoan sama mereka waktu di pameran. Mereka nggak tahu. Tapi saya cerita hari ini rahasia banget. Iya. Mereka nggak tahu saya diomelin sama pimpinan. Karena nggak Pak Made Ardan Eskom MM. Ngomelin saya karena mereka posting foto, update foto tanpa ada saya di situ. Oh gitu. Mereka pasang-pasang banner, pasang-pasang dekorasi apa pameran. Saya nggak ada di situ. Terus saya di WA tau gak sih? WA-nya berbunyi, J, kamu kok gak ikut beres-beres? Mereka mengirimkan foto itu. Nah tapi saya waktu itu tegar banget. Jadi Pak, saya hanya jawab bahwa saya sudah bantu sebisa saya dengan doa juga Pak Made gitu saya bilang. Saya sedang mengurusi ide dan konten apa yang saya pakai untuk gimmicknya di situ. Akhirnya biasanya datang dengan, karena Pak Made emang salut sekali bahwa dia menelusuri sesuatu, dia langsung percaya begitu aja. Jadi dia datang waktu itu pakai masih mobilnya Jazz waktu itu sama Pak Adi. Ya is fine aja karena Pak Made emang luar biasa bahwa dia nggak marahnya itu nggak panjang gitu. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, kemudian terbuka aja. Ya, beliau terbuka kok juga. Akhirnya waktu itu pameran dia lihat-lihat, wah luar biasa bagus, banyak orang yang datang ke situ foto-fotoan, kita foto balik, kita posting, kita foto balik, kita posting. Ya pada akhirnya dibeliin es kur jalan kaki dari pameran sampai ke mobilnya Pak Made. Okay. Itu seru Iya, pasti saya mendengar saja ya, karena saya sih jujur kalau saya sudah masuk di Alpha Prima Singaraja itu ketika sudah Alpha Prima Singaraja itu sudah mulai berkembang, jadi saya baru masuk gitu. Tapi saya ketika mendengar ceritanya Kak J itu, saya kira itu sangat seru banget, luar biasa banget seperti itu. Nah, dari pengalaman Kak J itu, usaha-usaha yang sudah pernah Kak J lakukan itu nih, pernah nggak Kak J dapat penolakan atau enggak, pernah nggak diremehkan atau nggak dihiraukan sama orang-orang yang mungkin kita sasar? Contoh ya,
ke desa atau mungkin di tempat-tempat seperti kita buka stand seperti itu gitu. Gimana Kak Ari? Pernah ada penolakan kita? Ada aja. Ada ya. Ada aja. Cuma emang itu kecil sih. Kecil ya. Bisa jadi itu udah kesalahan informasi. Dimanapun nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah menolak kita, Terima kasih. sadarlah. Oh, sadarlah akhirnya, terima kasih. Ya, tapi terima kasih karena sudah mengajarkan kita secara alami tentang bagaimana cara untuk handling objection. Iya. Bagaimana cara kita untuk lebih berbenah diri lagi agar kita itu diterima oleh orang dimanapun dan segmen apapun. Iya. Cuma karena gini Kak J ya, saya kira seperti ini. Mungkin masyarakat Beleleng dulu ketika di awal kita buka tuh mereka belum tahu banyak tentang Apa Prima. Mungkin ya saya bilang. Tahu. Cuman banyak mahasiswa Apa Prima Denpasar yang dari Beleleng seperti itu. Tapi di sini membuktikan loh Kak J dengan jangka waktu yang memang bisa dibilang sangat minim banget. Tapi Apa Prima Singaraja itu bisa mencapai waktu itu angkatan pertama 60 mahasiswa ya. Luar biasa banget. Itu tuh sangat hal-hal yang sangat positif dan juga masyarakat tuh bisa dibilang sudah mulai percaya dengan Apa Prima gitu. Ya, itu yang membuat pesimis saya yang awal sebelumnya dengan lookingnya, dengan segala hal yang kita lakukan, ada penolakan, ada segala hal yang kayaknya enggak gitu ya. Tapi ternyata akhirnya menghasilkan dengan rentan waktu yang singkat. Ya anggaplah kita mampu promosi hanya 3 bulan 4 bulan gitu. Targetnya 100 tapi kita bisa menghasilkan 60-an orang. Nah, itu waktu sangat singkat ya. Untuk mendatangin keramaian saja itu kita sudah mau meninggal gitu. Meninggal. Itu bahasa sekarang ya, mau meninggal seperti itu ya. Terakhirnya ya kita menghindari kena mental health kita terganggu gitu kan. Apalagi dulu memang tempatnya agak-agak gitu. Agak serem ya Kak. Orang-orang juga mikirnya gitu nih. Bro, ini angker gitu kan. Tapi saya waktu itu hibur dengan untungnya IndiHome masuk internet. Akhirnya di situ ada Netflix dan saya nonton di situ. Nanti malam-malam TV-nya nonton saya gitu. Saya tidur dia nonton saya gitu. Jadi kayak hanya keributan TV itu yang bisa menghilangkan semua. Mungkin ada nggak sih Kak J pengalaman Kak J waktu di kampus yang lama itu mungkin ada gangguan seperti itu. Mungkin kita agak ke horor sedikit ya, seperti itu. Hai editor, ingat musik horor. Jadi waktu itu saya mau ke kamar mandi di kampus yang lama. Saya melihat seseorang berjalan menuju ke arah saya waktu itu. Orang ya. Saya lihat orang banget. Orang banget. Dan ternyata semakin dekat. Saya lihat kok semakin ganteng. Saya deketin lagi. Pas di depan wastafel banget nih. Kaca. Ternyata wajah saya. Itu aja sendiri. Itulah saya mengagumi bahwa sebenarnya saya ganteng. Gitu. Tapi pernah sih ada orang katanya gitu kan. Wih ini orang kepalanya pisah sama kakinya gitu. Ya. Itu orang-orang yang mikir. Ya kan, termasuk ponakan saya juga. Kalau kepala pisah sama kaki emang bener Kak J. Kalau nempel kan nggak ada badannya dong. Bener. Ya maaf. Anda yang bikin hoax itu ponakan saya Edi Suardike. Ternyata itu modus dia. Iya benar. Tidur di kos temennya. Oke, saya ditinggal sendiri. Ayo lanjut. Oke. Itu mungkin pengalaman Kak J. Mungkin banyak nih pengalaman Kak J juga ketika salah satunya pengalaman lucu Kak J yang dikerumunin sama tawon itu ya. Apa lebah ya? Lebah. Lebih ke apa? Muring. Nyawan sih. Nyawan. Bahasa Bali. Itu plus madu gak sih? Kebetulan madunya dijual ya. Madunya dijual. Di Maret. Oke, mungkin ada nggak pengalaman lucu Kak J selain itu mungkin di ketika lagi membangun kampusnya atau renovasi kampusnya mungkin ketika ke desa-desa atau gimana pengalaman lucu dan serunya lah. Saya mikir dulu ya. Lucunya sih sebenarnya saat kita emang benar-benar ada di dalam kampus. Kalau di luar lebih ke arah panas sih. Karena Singaraja panas. Terus kemudian juga
Kalau di luar tuh lebih seru sih karena orangnya lucu-lucu. Kalau Singaraja biasa lah agak ngegas dikit. Saya juga beleng gitu kan. Seru itu malah yang kita perlukan daripada kita ke sekolah terus diam orangnya. Tapi yang lucu sebenarnya di Singaraja karena kita selain sebagai admin atau saya dulu ditunjuk sebagai koordinator dari tim di Singaraja waktu itu. Ya seperti bukan koordinator. Jadi mengerjakan banyak hal, kita naik plafon, kita setting listrik, sampai turun baju keluar kita buang ya. baju pakaian karena kotor banget di atas itu kan debunya banyak sekali gitu kan. Turun terus kemudian pernah yang lucu itu kayak datang dari radio apa gitu. Dari radio apa itu kemudian di FO kemudian ada Kak Ari waktu itu dari radio apa sekolah atau apa pokoknya gitu. Saya masih beres-beres apa terus saya datang terus kemudian Kak Ari bilang kita koordinasi dulu ya dengan pimpinan kita, ada koordinatornya. Nah, saya waktu di sebelahnya, dia nggak tahu bahwa yang mana koordinatornya, yang ini. Itu benar-benar ibunya apa? Kaget ya. Ini tampangnya kucel gitu kan. Nah jadi kemarin juga kita dari dari teman-teman kru-kru di sini nih sudah ada beberapa foto-foto pengalaman Kak J. Mungkin bisa dilihat atau bisa diceritakan nih. Ini pengalaman di mana dan sedang apa ya? Aib atau apa sih? Bisa dibilang aib sih enggak, karena ini perjuangan Kak J. Enggak ada namanya perjuangan tentang aib seperti itu. Oke, coba mana kita lihat di monitor langsung. Ya ini. Itu siapa Kak J? Lampu taman tadi. Ini sebenarnya kapan Kak J? Ya ini di awal banget. Jadi tanamannya masih dikit ya. Iya. Pelang apa primanya masih saya taruh di situ. Belum kepasang ya. Ini benar alat-alat masih ini masang itu dah. Masang si tedung ini. Ya ini pakaian kayak gini celana pendek itu ya emang karena kita betul seksi ya pakaiannya ya. Berkebun ya. Itu masih loh pakaiannya loh masih. Sampai sekarang. Satu-satunya yang selamat. Oke. Oh itu mungkin ini berkebun. Sama Pak Adi waktu itu timnya dari Pak Madiatana. Sama Kain juga ya? Ya itu. Kain yang ajak ngecek gitu. Ya ini 2016. 2016 ya, berarti masih awal banget belum melakukan kegiatan kemahasiswaan karena itu kita masih merancang lah gitu ya, kayak bikin kebunnya, kemudian di paping aja belum waktu itu. Kalau nggak salah kampus yang lama kita ini masih sedikit ada perkembangan nih. Yes. Bener nggak sih? Karena ada beberapa memang dari permintaan dari pemiliknya katanya nggak boleh ya diganti dari beberapa properti di sana tuh nggak boleh dirubah seperti keramik, seperti di jendela mungkin. Karena mungkin kesannya klasik, cuman dengan tampilan seperti itu kita sudah mendapatkan mahasiswa itu kan sangat luar biasa gitu. Ya, betul. Mungkin dukungan masyarakat untuk Alfa Prima itu sangat luar biasa untuk awal-awal sehingga sampai sekarang ini lebih percaya dan lebih yakin lagi dengan Alfa Prima. Ya, branding, lebih ke branding sih sebenarnya karena kita udah bawa itu emang dari dulu banget. Oke. Coba next. Oke. Wow, itu gaya apa Kak J? Itu gaya apa ya? Sembahyang angkat kaki satu. Itu ada Pak Made, ya? Pak Bos ya. Pak Bos gaya apa itu? Ada foto ini ya. Jadi, yang cowok-cowok sangat seru, yang cewek-cewek kalem. Tanpa ekspresi cuma senyum gitu. Kayak lembu ya. Kalem kayak ini lembu. Malam-malam tepatnya. Iya. Mei ya itu dulu. Ini benar-benar biar kesan angkernya ini hilang gitu kan. Biar ada daki-dakinya manusia di situ tinggal gitu ya. Kita berusaha meramaikan kampus lama kita. Ini belum disekat waktu itu. Jadi ini yang sebelum di teori ya? Teori karena mahasiswa belum ada. Mahasiswa belum ada. Sebelum FO. Kita datengin, kita bikin rame. Bikin terang banget. Jadi depan tuh ada lampu, ada apa, diterangkan. Ini pokoknya acara apapun saya selalu arahkan berusaha untuk biar rame di tempat ini. Nggak usah bayar. Pokoknya kengkeng pang rame. Nah, di sini benar-benar ramai banget acaranya waktu itu Alfa Prima Leaders Academy. Jadi akademi untuk mahasiswa-mahasiswa calon-calon generasi penerus dari organisasi. Ya. Ada UKM, ada BEM dan seterusnya. Jadi bisa dibilang pelatihan kepemimpinan ya. Ya, gitu. Jadi di sini dilatih. Pokoknya semua dibawa ke sini. Oke. Beberapa biayanya emang kita yang backup agar mereka mau aja karena jauh dari iya, benar. Sedangkan
tempat terjauhnya di yang pertama aja itu hanya sampai di Desila waktu itu. Nah ini yang kedua diselenggarakan di sini. Di Singaraja. Ya. Biar ramai aja pokoknya. Bahkan sampai yang ketiga juga diselenggarakan di sini. Tapi sekarang untuk yang sekarang ini nih, ketika ada kegiatan di Singaraja, anak-anak dari Denpasar, karena langsung diminta udah datang, kayak mereka tuh antusias banget aja. Ya enggak, mungkin karena sudah tertanam kekeluargaannya, atau mungkin karena Kak J yang sering bolak-balik Denpasar, Waktu itu ya? Singaraja. Waktu itu ya. Iya. Oke. Pertanyaan menjebak berikutnya. Waktu itu. Nah ini kapan Kak J? Ini kapan? Inilah wajah-wajah generasi pertama yang berhasil mendatangkan sejumlah 60-an orang itu. Kasih tepuk tangan untuk saya dulu. Ini acaranya mereka ada nangis-nangis ceritanya gitu ya. Nangis karena apa Kak J? Tersentuh karena kita memang bikin mereka itu kayak menggugah seleranya mereka tentang keluarganya masing-masing bahwa kamu mau jadi apa nih ke depan? Yang ini siapa Kak J? Mau berkarir? Yang mana? Ini Oh, mahasiswa ya? ya itu itu kan sebelah kamarnya. Oh Kak Putri. Oh sorry. Mungkin kameranya beda dengan yang dulu kan. Sekarang kontes kamera berbeda-beda ya Kak J ya. Itu ya. Wah ini ya ini dari sekian ini mereka itu kan ada yang KDBB dan seterusnya gitu. Jadi kayak mereka selalu kita support banget apapun yang mereka datang kita support. Konseling, terutama yang sering konseling itu saya masih ingat 3 orang, anak datang ke sini, ada si Angga. Iya, Angga. Ada si, pokoknya bertiga nih, akur banget ya. Ada si Angga, ada si yang gendut Dandi. Dandi. Sama si Trisna. Oke. Mereka sekarang ada di Indomarko salah satunya, di Indomarko. Tim leader juga si Angga juga. Ini luar biasa sekali mereka. Iya. Di Denpasar pun karena dekat ya. Jadi saya sering ngumpul sama mereka kayak si Angga tuh bisa dibilang mahasiswa kita yang sangat. Nah ini angkatan pertama nih. Ini kita kumpulin orangnya. Ada si Yudi di situ, saya masih ingat di Yudi, terus Kak Ari. Ya Dede. Ini. Tapi ini. Ya. Bener nggak? Kak Innya kemana Kak In? Dia tukang moto waktu itu. Oh tukang foto ya, kira ngumpet di belakang. Ini Juli di situ. Ini dekat ruang mana ya Kak J? Nah ini yang di tengah. Ini yang di dekat lab, bener gak sih? Ya, dulunya kan lab. Ini kan labnya di sini. Iya, sayang dulu kita nggak punya aula ya Kak J ya. Ya, di situ yang pertama di sini biar ngumpul-ngumpul. Kalau yang kedua karena sudah disekat, jadi kita di pintu yang belakang. Oke. Ini lumayan nampung kita 30 orang. Oke. Ini yang pertama ini saya merayu mereka waktu itu melalui dengan cara itu tadi dikasih doktrin bahwa kalau siapa yang mau ikut, siapa yang mau ambil kesempatan. Jika iya, angkat tangan hari ini, bilang iya, angkat tangan. Isi gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Cepatnya itu aja. Pokoknya kita berusaha benar-benar doktrin banget secepatnya gitu. Ya. Okay. Gitu. Next. Wow, gaya apa Kak J? Ya. Ini gaya apa? Itu lagi tren pada zamannya ya Kak J ya? Ya, ini Peace, Love and Gaul. Ini kaosnya Seladar Academy, terus kemudian dengar-dengar di sini ada kisah-kisah penjebakan orang ya. gitu. Kebetulan saya kan dulunya emang bukan alumni. Dia dulu pernah bekerja di timnya dari radio ini ya. Ini di radio nih. Jadi dia ulang tahun waktu itu. Saya sebelum di sini di Aparima emang sempat sama Bali TV. Oh gitu. Ya kan? Sering ke radio. Kebetulan kenal sama ada beli lonto waktu itu. Kemudian di belakang panggung dia ngelawak. Terus ada MC-nya. Saya kenal mereka, maksud juga supir-supirnya bisa kenal. Saya pipis ke belakang. Saya nggak tahu ini, saya agak lupa apa. Ari waktu itu, Kak Ari yang itu di belakang. Kak nanti Kak ngomong gini ya. Benar apa tidak? Saya ingat itu. Kak nanti ngomong gini, ini promosinya ini. Iya. Di situ kenapa kamu aja gitu. Pokoknya sejenis itu lah diskusinya sejenis itu Kak. Oh enggak Kak, saya pokoknya grogi lah apa nggak percaya diri atau apa. Akhirnya ya kalau gini terus saya mikir deh ke belakang pas tipis ketemu dengan Bilonto yang ngelawak. Dia nyanyi juga sih. Ya bro, ya lama ngobrol sama dia. Saya mikir kalau nggak dicemplungi kayaknya bakalan gini-gini aja. Nah, saya kasih tahu MC-nya, beli. Nanti pas apa Prima promosi, panggil nama
ini ya gitu. Langsung saya ke situ senyum-senyum. Orangnya udah mulai curiga. Hari semangat gitu. Nah, akhirnya MC dari Alpha Prima yang sudah mensupport kita. Hari. Ekspresinya gimana? Ekspresinya. Pesan terakhir saya waktu itu, saya hanya menekankan ke dianya, kamu ngomong apa aja boleh, yang penting terakhir tagline yang kita bikin di baju itu ada tuh. Pokoknya Naugati Kuliah di Alpha Prima. Pokoknya Naugati kuliah di Alpha Prima. Itu hashtag kita waktu itu. Itu hashtag yang sangat mungkin dadakan gak sih hashtagnya itu, apa memang sudah? Ya, memang dadakan. Waktu itu saya bikin kaos dengan biaya sendiri sebelumnya. Iya. Ternyata saya diketahui bikin kaos, dikasih uang gitu. Saya bikin kaos yang itu tuh. Oke. Tapi saya lihat sekarang sudah banyak perubahan ya untuk staff-staffnya, makin kayak Kaji makin ganteng, asik, makin jadi buaya mungkin. Enggak ya? Kalau dulu itu emang saya pura-pura aja sih. Oh, pura-pura gimana? jelek. Pura-pura jelek. Sekarang Pura-pura jelek. seriusan Sekarang jelek pura-pura gitu. ganteng. Oh, pura-pura. Kebalik ya. Oke. Kita lanjut Kaji. Oke, next. Ini kok gelap aja. Ini efek kameranya yang kurang apa gimana? Kok lebih keren aslinya Kak J dibandingkan yang sekarang di foto ini? Ya waktu itu emang mungkin karena capek dan lelah ya. Capek. Jadi kumisnya aja masih gitu ya. Jadi nggak sempat untuk cukuran dan seterusnya. Kita ke radio. Iya. Waktu dikasih untuk roadshow sama radionya ya. Jadi kita yang melakukan roadshow ini. Lalu saya mikir di jalan gitu kayak. Oke. Biasa mau ke radio. Di jalan juga saya mikir apa ya. Kira-kira gini apa ya dibikin gitu. Karena kita kan pertama kali kan. Iya benar. Terus saya juga sempat dulu sebagai siswa gitu kan. Malas gitu mau nelpon terus kehabisan pulsa dan seterusnya. Bagaimana kalau kita merekayasa? Oh. Ini rahasia sih. Kayak sutradara ya. Pakai rekayasa. Merekayasa karena kita seolah-olah mewakili dari audiens yang menonton radio waktu itu. Mungkin mereka punya pertanyaan, pengen nelpon tapi nggak berani kan kadang-kadang gitu grogi mau ngomong apa. Atau yang kedua, singlah pulsa. Kan terjadi kan? Masuk akal Saya juga. mikir itu masuk akal kan? Harga pulsa bisa dibilang lebih mahal daripada harga iPhone ya. Karena kita nelpon ke itu kan masih pakai nomor telepon rumah gitu kan? Iya benar. Nah pada akhirnya kita itu yang di belakang, yang gini, yang gitu. Kak Putri itulah tersangkanya. Dia keluar dari radio, kita suruh pas sesi tanya jawab, dia nelpon ke radionya. Ke radio. Dan akhirnya ya kita jawab. Oke. Tapi itu bisa dibilang pengalaman di awalnya memang sangat benar-benar memancing orang lain ya seperti itu. Karena pengalaman yang sekarang itu Kak J, ketika kita lagi talk show di radio itu tanpa kita setting apapun pasti banyak banget yang memberikan komentar dan telepon, bahkan ada yang SMS waktu ini. Ya itu jadi saya berterima kasih kepada internet karena sudah mempermudah dan mempermurah mereka untuk berkomunikasi dengan siapapun. Jadi mungkin karena internet juga karena ada WA dan seterusnya, jadi bisa berinteraksi langsung dengan telepon via WA. Jadi orang udah bisa gitu. Jadi kayak dulu memang benar-benar internet tuh masih agak gitu ya, agak orang masih terlalu mewah untuk di zaman itu. Jadi ya akhirnya terjadi settingan itu dan akhirnya sekarang udah berubah ya. Ya jadi sampai sekarang pun saya masih pakai kenangan bahwa kalau WA Kak Ari pasti selalu ingat itu kayak Kak Ari masih Kak dipakai gimmick kita yang gitu. Oke, jadi buat Anda internet dimanapun Anda berada sedang membantu ya. Oke, coba kita next lagi. Wah, nah, itu siapa Kak J? Ini teman-teman. Teman-teman jadi ya. Saya kebetulan tergabung di organisasi jadi Junior Chamber Internasional gitu ya. Ini teman-teman di Singaraja berusaha saya undang, teman-teman organisasi, ada organisasi pengusaha, organisasi anak muda juga, jaringan-jaringan internasional termasuk lokal juga. Saya undang ke situ termasuk juga ada Beri Sarastana, ada Bligong Weda, thank you. Sudah mensupport semuanya diramaikan gitu. Bisa sini ya. Kalau ada meeting ramai sini. Pokoknya gimana caranya biar terkesan Alpha Prima itu ramai waktu itu. Iya. Jadi setiap orang datang siapapun, termasuk juga tukang. Kita ajak fotoan ya. Kita ajak fotoan. Jadi mereka tuh serasa artis ya nih. Lah hadir Alpha Prima Singaraja. Oke. Banyak ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Ini juga ya. Ini ya. Ini menyesuaikan. Jadi kayak semakin alay orangnya, yang saya ajak foto juga saya semakin alay.
Apa itu sisi lain dari Kak J mungkin ya? Naluri sih. Udah dulu ya. Oke, next. Oke. Nah ini gaya apa Kak J? Kok semua bawa coklat? Saya nggak dikasih. Saya nggak dikasih. Itu Valentine. Ini Valentine kelihatan ya. sekali nih. Valentine untuk anak-anak jomblo mungkin atau gimana? Valentine 2017 karena memang waktu itu ya ini apa? Valentine. Jadi kita ke sekolah-sekolah berusaha untuk gimana? Kunjungan lah. Kita berteman gitu, anggap kita teman gitu akhirnya untuk menjadi teman baik ya kita coba untuk datang kemudian membawa sebuah kenangan. Properti atau gift atau apa Oke, kita itu bawa coklat ke ya, sekolah kita sih. dikasih ya. Kita kasih ke orang yang kita kenal di situ, termasuk guru-gurunya juga. Cuma di sana ada yang kurang mendukung Kak J. Valentine itu 14 Februari, itu Januarinya. Berarti kalendernya tidak mendukung itu ya. Mungkin belum di Ngambek ya karena nggak dikasih coklat ya Kak J ya. Hey, Oke. Hey, kalender. ini saya nyalahin Valentine, pokoknya Valentine. Valentine Ya Kari ya. Valentine, ini Valentine. Valentine ya. Nah, ini Valentine. Happy Valentine, gurunya juga kita kasih. Itu kalendernya nggak balik karena nggak dikasih coklat Kak J. Ya, mungkin jadi ya, ini siapa sih yang edit kalender? Oke, next. Menjebak. Wah, ini siapa aja Kak J? Sama, ini juga perjuangan. Jadi Perjuangan, ya. kita sebisa mungkin nyari promosi yang mengurangi budget berbayar. Oke. Selain tadi nongkrong di lampu merah, nongkrong di lapangan ketika orang lari kita bagiin air, jadi kita juga berusaha untuk di mana ada keramaian kita callin teman-teman kita, kita support bisa nggak gitu, support air minum atau apa, yang penting kita bisa ada di situ bawa banner ini, kita fotoan sama orang-orang di situ sama panitia, termasuk waktu itu kan banyak yang tampil di situ, gini lari ya. Oh, lari. Lari ada lari jauh gitu kayak ke maraton bukit-bukit gitu ya? dengan pemandangan yang luar biasa sekali. Oh, gitu. Lintas alam. Ya, Nah, lintas lintas alam alam. mereka lari di situ ya charity. Jadi uangnya yang terkumpul memang digunakan untuk si yayasan sendiri untuk bantu-bantu orang. Perjuangannya luar biasa Jadi banget ya. itu fotoan sama ini benar-benar. Saya nggak ikut waktu itu ya, saya yang motoin. Oke. Itu yang cocok saudara Kak J. Next, Oh, next. Oke, next. Wah, ini juga ini gaya apa Kak J? Jomblo. Wah, ini belum. Jadi dulu belum ada yang namanya gabut. Kalau dulu ini namanya gabut sih. gabut. Iya. Gabut. Jadi kayak ini persiapan pameran. Waktu itu kita mau pameran di gedung kesenian ya. Kesenian ya. Gedung kesenian. Untuk acara? Pokoknya kita sesering mungkin support biar kita ada di keramaian. Oh, Banner kita ada keramaian, kita bikin hole lubang yang ada Instagramnya, ada orang foto-fotoan di situ, kita bikin gimmick-gimmick yang kayak dia bawa iya. bendera, kemudian ada hole seperti ini. Jadi mereka fotoan. Ya. Mungkin itu acara Bulpes ya Kak J ya. Bulan festival. Mungkin itu. Oh iya, terima kasih bisikan dari atas. Terima kasih. Sukses. Buleleng Education yang datang memang khusus siswa-siswa Iya. dari SMP, SMA, dan SD juga ada. Jadi kebetulan waktu itu tempat kita ramai banget Anak SD. yang fotoan. Oh, yang fotoan ya. SMP. Tapi itu orang-orang apa ya, jadi brand buat kita juga. Ya, di jadi awal-awal. setidaknya mereka tahu bahwa Iya. saya pernah fotoan di Alfa Prima. Iya, benar-benar. SMP. Hari ini pasti udah lulus mereka. Ya, benar-benar. Apalagi mungkin di up di FB. FB itu Iya. kan sering dilihat Ada kenangan. Kenangan. Anda Anda fotoan 5 tahun lalu. Iya, Oh, benar. saya pernah fotoan di Alfa Wah, Alfa Prima. Kuliah nih di Alfa Prima. Ya, Tuh, asik. ini tujuannya itu. Jadi ada orang tua juga datang ke situ. Tapi ada sih memang anak SMA termasuk sama orang tuanya datang ke situ. Heeh. Termasuk mahasiswa kita juga. Oke. Ya datang ke situ. Kapan nih ada acara? Kapan dia ada acara? Oke, siap. Ramai. Lanjut. Panas. Wow, ini apa? Ini yang meramaikan memang yang ini apa Prima? Dan pasar ya? Ya yang kedua. Heeh, Karena kita Denpasar. biar ramai aja gitu. Iya, benar. Bagaimana caranya biar Berarti untuk menimbulkan keramaian dan Ramai. juga menghilangkan kesan bahwa kampusnya itu ya jadi pusat perhatian Iya, gitu ya. betul. Ketika orang ramai, jadi orang di luar tuh kayak ini ada acara apa gitu. Oke, Jadi next. biar orang nengok aja gini, biar nengok, oh apa Prima. Oke, next kali. Nah, Ini namanya ini- AMT, heeh. Achievement Motivation Training kita bisa sering lakukan ya. Iya. Benar. Ini Ini AMT. awal-awal AMT. Ini Berarti AMT yang pertama. ini pesertanya. Ini pesertanya. Oke. Jadi ya banyak sih sebenarnya nih karena mungkin nggak dapat yang rame-rame ya. Kasihan sekali para
ininya dapat yang cuma segini. Nah, di sini di 1 2 3 4 ada 4 orang yang saya kenal, 5 orang yang saya kenal di foto ini. Ya, jadi itu Iya. itu emang Dari Singaraja 3 orang ya. inilah cikal bakalnya mereka. Oke. Thank you. Terima kasih untuk Thank you. teman-teman yang sudah support dia. Oke. Enggak ada sih. Jadi ya, ini acara apa lagi? Oh, kalau nggak salah ini saya ikut juga, J. Saya udah masuk. Sudah masuk sini ya? Udah. Nah, Karena saya di pertengahan mulai perkuliahan di angkatan pertama Alfa Prima Singaraja saya sudah masuk. gitu. ya jadi waktu itu saya Ini saya ikut. sebelum saya di Alfa Prima untuk membina badan eksekutif mahasiswa di BEM, saya kan sebelumnya emang di mahasiswa Alfa Prima itu di bagian cleaning service. Iya. Ya kan? Hah? Di cleaning Maksudnya di mana, Kak, Ji? Alfa Prima Denpasar. Saya cleaning service kerja jam 4 pagi, jam 8 pulang gitu kan. Kemudian ganti pakaian, kemudian saya jadi UPT. Di UPT kemudian membina Mapala, waktu itu saya bikin Mapala, Iya. mahasiswa pencinta alam. Komunitas dulu bentuknya, jadi banyak banget, belum dibentuk UKM. Pada akhirnya lahirlah Mapala dalam bentuk UKM, bidang mahasiswa, lahirlah UKM yang lain. Jadi yang kedua waktu itu akhirnya ada UKM KWU. KWU. Dulunya komunitas juga dia, komunitas wirausaha muda, kemudian fotografi, musik, olahraga. Nah yang terakhir yang paling bontot itu ada English Club. Oke. Nah itu kita di BEM Heeh. karena kita ngadain acaranya itu fun walk, Fun jalan walk, ya. santai gitu ya di Denpasar. Iya, benar. Kondisinya panas gitu kan. Kita benar-benar perjuangan sekali untuk mewujudkan itu. Bintang tamunya dulu ada si bintang nasional gitu ya. Ini Dan kalau nggak salah. karena sukses di Denpasar, Iya, ini Singaraja ya, Kak J ya. ya disuruhlah oleh pimpinan kita untuk yuk kita bikin Di di Singaraja. Singaraja. Yang Denpasar saya juga ikut. Oh ikut dia ya? Ikut. Mantap itu ya. Panas-panas. Oke, yang jadi pertanyaan gini Kak J. Kak J tadi bilang cleaning service. Maksudnya gimana Kak J? Kok ada cleaning service-nya, kerjanya gimana maksudnya? Saya ingin tahu. Bukan bongkar aib ya Kak J ya. Ini kan pengalaman nih Kak J sebagai cleaning service katanya UPT. Jadi ketua UKM atau organisasi. Gimana sih? Yang saya pertanyakan kalau Kak J di bidang UPT sama organisasi kan masih oke-oke saja. Nah ini cleaning service. Sistemnya Dulu itu memang di Alfa Prima itu ada cleaning service. iya. Nah, karena saya lupa entah itu sakit atau judi atau apa, itu nggak ada Oh nggak cleaning ada. service-nya. Oke. Jadi ya udah saya jadi cleaning service aja Berapa bulan? di situ. Itu sempat 3 bulanan. Waduh. Harusnya sih lanjut ya. Karena saya emang dulu sebelum di Alfa Prima emang saya jago di cleaning service. Oh, gitu. Jadi sebelum saya kerja di Alfa Prima, saya kerja di cleaning service di Renon waktu itu. Jadi Saya pengalaman di situ kan. Jadi pembersihan itu cepat. Asik lah gitu saya bersih-bersihin. Nah, karena waktu itu sampai jam 8 pagi, kemudian jam 8 saya ganti pakaian menjadi UPT. Itu berhenti bukan karena nggak asik dengan pekerjaannya, tapi karena tipes. Oh, sampai sakit dong aja ya. Tipes saya. Ingat, Untuk kamu tipes ya, untuk kamu tipes kenapa membuat Kak J sakit seperti ini? Hey, tipes. Oke, next. saya mau cari tipes itu. Nah, ini adalah mahasiswa Alfa Prima Singaraja angkatan pertama ya. Kebetulan di sana Ya. juga ada Trisna, Gangga, banyak banget. Ketua BEM-nya belum ada kayak masalah ini. Ketua BEM-nya mana ini? Gak ada ya. Beda jurusan ya. Emang beda jurusan sama mereka kayaknya kalau salah. Ya, jadi mereka ini ya yang saya ajak waktu itu untuk ini fun walk ya. Iya, iya. Nah, karena di Denpasar itu kan targetnya waktu itu 7.000. Iya. Nah, kita berhasil mencapai di angka 90%-nya. Yang tidak terdata itu lebih, bahkan lebih melebihi itu. Pada akhirnya disuruh buat di Singaraja. Singaraja waktu itu targetin 10.000. Iya. 10.000 sesuai dengan data yang kita miliki, ternyata waktu itu berapa sih? 12.000 ya. Iya, lebih. Itu peserta yang datang banyak. Iya, benar-benar. Bingung Anak-anak, gitu. bapak, ibu-ibu, bahkan ada yang dari dinas. Yang dapat hadiah kan dari dinas, Kak. Motor. Yes. Itu. Adek nggak nanggung-nanggung hadiahnya. Thank you Honda. Thank you hadiahnya motor, kulkas dan juga 12.000 sepeda. tercapai. Terus kemudian di tahun berikutnya kita bikin Alfa Prima Karangasem, Iya, dan juga ngadain. diinstruksikan, ayo kita bikin Dengan hadiah yang sama. dengan hadiah yang sama, tenaga yang sama, Iya. Saya juga ikut.
ditargetin 10.000. Iya, benar. Kebetulan saya gencar waktu itu emang mundar-mandir dari pasar Karangasem, dari pasar Karangasem untuk mencari peserta dan seterusnya. Gimana ada orang ramai kita undang pokoknya. Iya. Ada gerak jalan santai, ada orang ramai di jalan. Pokoknya BEM, dari panitia, hilangkan rasa malumu, sebarkan tiket sebanyak-banyaknya. Oke. Yang datang waktu itu 15.000. Iya, banyak banget. 5.000-nya kelebihan. Itu jalan santai mulai dari jalur 11 namanya. Jalur 11 masuk ke SMP 5 kuburan Cina itu, kuburan Cina. Benar. Menuju ke gang, masuk ke situ, tembusnya nanti di depan SMA 2. Iya. Karena kan tujuannya biar ngelewatin kampus kita. Kepalanya udah nongol, ini ekornya masih di sini. Belum habis. Iya, karena kebanyakan. Kamu Kebanyakan. banyak banget ya. Nah itu hampir membuat saya nangis karena malamnya membuat saya marah-marah juga karena kan biasalah. Kalau saya itu orangnya emang perfeksionis dan harus cepat. Asik. Jadi kalau ada yang nggak perfect, nggak cepat, ya saya pasti agak temperamen. Wah, jangan. Jangan di sini ya. Nah, Kak, dulu ya? pernah saya juga ngomelin tim saya dulu. Maaf, ada Kak Ari, Kak Putri, Kak India waktu itu karena mereka lelet sekali untuk ngeprint apa ya waktu itu, pokoknya ada surat yang harus di-print sosialisasi. Ini baru mau berangkat baru ngeprint. Mau ngeprint dia lelet, saya liatin gini, ini nilai IT-nya berapa sih dia gitu. Terus saya gantiin dan memang lelet. Komputernya yang lelet. Tapi dengan Lelet komputernya dimarahin, nggak jadi ngeprint. Apa yang terjadi? apa? Saya banting itu Wah. keyboardnya. Oke, Kak J. Mungkin nggak ingat ya. Saya banting itu keyboard. Udah nggak usah ngeprint. Berangkat aja. Mungkin gini Kak J. Dengan cara dimarahin seperti itu mungkin apa ya, teman-teman mungkin jadi oh iya ya saya kurang ini jangan. Ya. Itu menjadi motivasi buat Harus kayak kuda lah. Benar. Memang harus diajarin dulu, dipecut dulu Iya. biar dia larinya kencang. Oke, next. Jingjit, apain lagi? Ada lagi? Habis. Wow, habis. Dia tidak mendapatkan IT lagi. Oke, jadi sebelum kita lanjut, gimana kalau kita ada sedikit game nih, Kak J? Hadiahnya Hadiahnya adalah satu gelas air. ini saya boleh minum nggak nih? Silakan Kak J. Kalau ada gini ya, saya juga mau minum, tapi nanti aja deh. Hey. Oke. Gak bisa ya Kak J? Agak panas ya. Oke, next. Kita akan lanjut ke game. Jadi gamenya itu adalah apa yuk? Apa ini mau diapain saya ya? Gamenya itu adalah setuju atau tidak setuju. Setuju, saya setuju. Oke. Ini saya setuju nih. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Wow, gimana? Keren kan? Ini ada musik horornya kan? kan? Biar nggak kalah kayak kampus lama. Ada musiknya ya. Harusnya pas lampunya mati itu ada musik. Ling. Go. Oke, setuju tidak setuju? Untuk yang pertama buat KJ, setuju tidak setuju? Alpha Prima Singaraja untuk beberapa tahun ke depan goalsnya 500. Setuju. Alasannya? Alasannya potensi anak-anak Singaraja, masyarakat Singaraja ya, terutama orang tua juga karena memang berbeda dengan kabupaten lain bahwa support tentang anaknya mereka untuk berpendidikan itu luar biasa sekali. Cuma memang mungkin kendalanya adalah di finansial. Iya, benar. Itu makanya kita kasih program bantu dengan yang namanya KDBB, dan program juga beasiswa, pragelombang. Ini seperti yang kayak ini nih. Ini ada Gebiar akhir tahun pragelombang. Jadi lumayan tuh menghemat. Jadi untuk orang-orang tua, ayo gitu ya. Sebenarnya kayak seperti itu. Jadi benar. So mereka pasti ingin berkarir, Ya, menemukan karirnya. Ketika mereka tidak menemukan karirnya, maka dengan adanya kita berkolaborasi, kita temukan mereka. Alpha Prima Singaraja yang menemukan mereka. 500 itu is possible, pasti tercapai. Oke, lanjut Kak J. Pertanyaan kedua, setuju tidak setuju?
Ini ada musiknya kan ya? Alpha Prima nanti kita ada nanti, oke? Tunggu. Setuju tidak setuju? Alpha Prima semakin berkembang di masa pandemi. Gimana Kak J? Iya. Data yang saya pegang, ya pasti setuju. Iya, Setuju. benar. Ya, karena emang ada dan tidak ada pandemi, Iya, pemikiran anak muda kan pengennya berkarir, iya benar. terutama membantu ke keluarganya mereka, Betul. meningkatin taraf hidupnya lah dengan Oke. cara yaitu bekerja hal yang menyenangkan, yang asik, yang layak. Oke. Penghasilannya lumayan kan gitu. Nah, dengan kalau inginnya seperti itu pasti harus berpendidikan yang tinggi, skillnya harus bagus dan seterusnya. Oke. Nah, itu yang membuat bahwa nggak ada pandemi, mereka tetap berpikir saya harus meningkatkan skill dalam pendidikan. Nah, karena pandemi ini yang paling diserang sekali, yang paling rentan sekali memang adalah industri hospitality Oke. gitu. Iya, seperti istilah mengatakan bahwa kita berbahagia di atas penderitaan orang lain jadinya, karena emang Iya. mohon maaf teman-teman kita Iya, yang benar, ada di benar. hospitality benar-benar mengalami guncangan yang luar biasa. Jadi hotel tutup, restoran apalagi kalang kabut lah kita. Iya. Nah, jadi karena Alpha Prima emang bidangnya adalah bukan di hospitality banget, kita office gitu ya, berkembang. Kita makan 15% mengalami kenaikan Mulai kenaikan dari sebelum pandemi. Jadi pengalaman atau bukti yang sudah ada itu adalah Alpha Prima itu sudah berkembang sangat pesat walaupun di masa pandemi seperti itu ya Kak J ya. Betul. Oke, next. Setuju, tidak setuju? Jika Alpha Prima gak cabang lagi. Gimana Kak J? Menjebak kah? Wow, ekspresinya. Hai, Hai, Bapak Deta, hai. ini adalah tugas negara. Setuju. Kalau saya pribadi setuju. Saya pribadi ya, setuju ya. Ini disclaimer bahwa saya pribadi setuju. Setuju karena kita akan menyerang ke daerah timur. Jadi ke timur ya. Karangasem itu sudah ada Kak J? Jadi ke timur maksudnya pulau lain. Oh, pulau Di lain. wilayah timur ada Iya. Lombok, NTT, Iya, Kupang. benar. Pokoknya ke daerah ke timur. Oke. Jadi ke situ karena emang orang-orang sana itu ingin ditemukan. Jadi kita hadir ke sana untuk menemukan mereka Oke. yang punya potensi, yang punya keinginan untuk berkarir Bener. gitu. Jadi kita mendekatkan mereka. Kalau mereka nggak bisa dekat sama kita karena jauh, karena finansial dan seterusnya, kita yang mendekatkan diri ke situ. Nah, kita udah ada rencana nih. Nanti tunggu saja. Kita udah susun ininya. Nanti ayo kita berkolaborasi gitu. Kita coba buka cabang. Semoga dulu. sesuai dengan planning. Ya, tahun depan. Asik. Semoga bisa mengikuti jejak dari Alpha Prima Singaraja, Alpha Prima Karangasem juga. Karena Yes. di awal sudah mulai ada benih-benih cinta asik pada Alpha Prima ya. Wes. Oke, jadi itu mungkin ini game apa? kita. Apa? Asik. Oke, jadi sekian dari game kita. Jadi kita kembali 1, 2. Oh, agak lama sedikit ya. Perlu diulang lagi? Oh, nggak usah ya. Oke, jadi Kak J, jadi itu game kita dari Bisik ini. Jadi kita akan lanjut. Saya pikir gamenya itu kayak agak-agak Nah, creepy atau gimana gitu. garing gitu ya. Ternyata ya, lanjut. Oke, next Kak J. Agak menyeramkan kalau saya ngomongin. Jadi kita akan membicarakan, dari tadi kita telah membicarakan tentang kampus lama, perjuangan dari kampus lama hingga berkembang. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang kampus baru kita nih. Pendapat Kak J tentang kampus baru kita sekarang tuh gimana Kak J? Ini lompatan sih sebenarnya. Iya. Kalau kita selalu mainnya di zona nyaman, kebanyakan orang gitu ya. Tapi Singaraja ya melompat. Ide-idenya ya kreatif, mantap sih. Kreatif Iya. mantap udah Ya, udah di atas kreatif lah. Semoga semakin berkembang ya Kak J ya. Inovasinya juga ini kayak kita bikin bisik kayak Konten gini ya, bisik, bisik ya. asik. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk yang nonton
Kemudian ada beberapa hal yang ya saya selalu mikir bahwa sepertinya harus diselaraskan lagi gitu. Kayak di copy lah. Jadi tirulah apa Prima Singaraja. Oh. Tapi saya ngomong itu juga di kampus lain juga ngomong gitu. Oke sih ya. sebenarnya. Semoga memang benar-benar Saya suruh niru juga sih sebenarnya. gitu ya. Wow, luar biasa. Luar biasa Yang luar biasa sekali. Oke Kak J, jadi mungkin sekian dari konten bisik kita pada kali ini. Oh udah ini. Udah kayaknya udah wah lebih dari sejam Kak J. Oke, mungkin dari Kak J mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana tentang apakah itu tentang kuliah, tentang kehidupan sehari-hari atau gimana? Silakan Kak J. Bro dan sis Asik. yang mendengarkan podcast ini, si bisik bincang-bincang asik. Bincang asik ya. Tonton sampai habis, tapi udah habis ya. Udah, ini closing. Harusnya closing nanti aja. taruh di awal ya. Tonton sampai habis. Tonton sampai habis. Saya jamin Anda akan menjadi orang yang informasinya itu luar biasa sekali. Anda jadi berpengetahuan banyak. Karena obrolannya akan luar biasa sekali. Ini taruh di depan nanti ya. Taruh di Anda yang nonton, dengerin, tonton sampai habis. Pokoknya sampai habis. Kalau sampai isinya tidak memuaskan, boleh WA saya atau nanti saya cantumin WA saya di sini. Boleh follow Instagram saya. Minta Itu nama follower Kak J. minta garansi ke saya. Kalau podcast ini nggak ditonton sampai Anda tonton sampai habis dan tidak memuaskan, nggak bikin Anda jadi memiliki wawasan baru, boleh WA saya, minta garansi ke saya, nanti saya kirimin sesuatu di situ ya. Oke. Anda boleh minta beasiswa, Oh, Anda boleh minta makanan, gampang. Karena gampang Kak J ya. tonton sampai habis. Oke. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, bertanggungjawabkan. Itu selesai. Ya. Oke, jadi mungkin itu konten bisik pada kali ini. Jadi terima kasih Kak J telah mau hadir di konten bisik Apa Prima Singaraja. Semoga dapat menginspirasi banyak orang juga. Oke, jadi mungkin bisa kita undang juga Kak J di konten-konten selanjutnya. Mungkin karena kita ada beberapa konten nih yang sangat-sangat Oh, ada seru. lagi? Iya, semoga kita bisa mengundang Kak J dan bisa menginspirasi banyak orang juga. Oke, jadi mungkin demikian konten bisik pada kali ini. Nah, semoga dapat menginspirasi banyak orang juga dan kita mungkin akhiri konten pada kali ini. Oke, bisik apa-apa bincang asik. Bisik bincang asik.